Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bobi dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kita mata kuliah Manajemen Kualitas Bisnis dengan judul yang kita yaitu perancangan dan pengujian model bisnis sistem pemesanan digital pada UMKM Nabil Printing berbasis value proposition dan juga eksperimen testing. Di sini ada tim kami yaitu saya sendiri Ahmad Habibi, ada Panji Anugrah dan Alfa Rezi yang nanti akan membantu prototipe kita dan sebagai editor. Oke, kita next saja. Nah, ini ada profil bisnis dan juga roadcast atau akar masalah dari Nabil Printing ini. Jadi profil bisnis singkatnya, Nabil Printing ini adalah merupakan sebuah usaha percetakan mikro yang ada di area kampus UPNPJ dengan kapasitas operasional itu satu operator, dan akar masalah yang kita temukan yaitu adanya inefisiensi operasional akibat order manual via WhatsApp. Nah, data temuan kita di lapangan berdasarkan hasil dari wawancara pemiliknya, rata-rata balas chat itu konfirmasi spesifikasi memakan waktu 5-10 menit per pelanggan. Kita next saja. Nah, ini ada fishbone diagram sebagai final kita. Jadi di sini kita ada akar masalahnya yaitu miskomunikasi dan juga inefisiensi operasional pemesanan pada Nabil Printing. Bisa dilihat saja di sini ada main, method, mesin dan juga materialnya. Kita next. Nah, ini ada BMC kondisi awal. Jadi di kondisi awal ini value proposition itu ada kecepatan pengerjaan cetak jilid yang bisa ditunggu, tapi di channelnya ini dia masih menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis untuk pemesanan secara online. Kita next. Nah, di sini ada customer profile dan juga value mapnya. Jadi value proposition yang diambil yaitu kepastian pesanan lewat sistem tertulis, memaksimalkan efisiensi waktu tanpa antrian. Tetapi customer profile-nya itu adanya layanan zero detect, bebas salah cetak, keamanan ruang tunggu, AC, value for money. Oke, kita next saja. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh teman saya Alfarisi Priana, dia yang akan melihat dan juga menjalankan prototipe Nabil Printing ini. Nanti bisa dilihat saja videonya setelah ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke demonstrasi prototipe dari si Nabil Printing ini. Oke, bisa kita lihat di sini. Kelihatan? Oke. Di Nabil Printing ini ya, pertama di halaman awal bagian pelanggan ini ada beberapa katalog, yaitu ada fotokopi dokumen, lalu ada cetak tugas berwarna, cetak skripsi dan lain-lain. Oke. Untuk bagian pelanggan ini saya sudah masuk ya. Ketika pesan. Nah, di sini kita bisa milih ukuran kertasnya, ada A4, F4, terus ada warna hitam putih ataupun berwarna. Nah, ini untuk jumlah halamannya dan jumlah rangkapnya berapa. Oke, maksudnya kita langsung pesan ya. Ziko 0812345678. Ditunggu bang. Nah, ini kita bisa langsung upload PDF-nya. Setelah kita upload ini untuk pembayarannya. Nah, ini sudah terkalkulasi di sini untuk pembayarannya. Jadi misalkan kita udah bayar, kita upload fotonya. Kita pakai ini, misalkan ya. Nah, langsung submit pesanan. Pesanan sudah berhasil dibuat. Nah, ini langsung masuk ke riwayat pemesanan. Nah, untuk bagian sisi adminnya, kita masuk admin. Nah, di sini kita bisa lihat dashboard admin pemesanan dari si Nabil Printing ini. Nah, yang tadi yang Ziko ini sudah masuk ya. Ditunggu bang. Nah, ini untuk buktinya bisa dipencet, terus nanti untuk PDF juga bisa. Nah, ini status ini kita bisa rubah. Misalkan ini udah cetak nih, berarti kita lagi dicetak nih, kita pencet sedang dicetak. Nah, nanti status dari si POV Ziko ini langsung ke update. Kalau selesai sudah. Nah, kita kembali lagi ke luar.
kita bisa lihat di riwayat pemesanan. Nah, sudah selesai. Jadi seperti itu ya untuk proses demonstrasi prototipe dari si Nabil Printing ini. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke presentasi. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya juga dan juga sudah diterapkan juga prototipenya. Dah di sini saya akan menjelaskan kembali. Jadi di sini ada halaman dashboard pada Nabil Printing ini. Jadi si pelanggan itu bisa melihat e-katalog dan juga riwayat pesanan, tapi dia harus login terlebih dahulu. Oke, kita next saja. Nah, di sini ada sisi admin dari si Nabil Printing ini sebagai backendnya. Jadi di admin ini dia bisa mengelola pesanan dan juga dia bisa mengedit pesanan pelanggan itu selesai atau lagi dicetak dan semacamnya. Nah, di sini ada selain itu juga admin bisa memeriksa jadwal pemeliharaan mesin. Jadi misalkan printer fotokopi, nah dia itu lagi udah update di tanggal 24 tapi dia mau memeriksa lagi di bulan kedepannya itu 2 bulan ke depan. Nah di sini dia biar nggak lupa. Nah kalau misalkan udah dicek dia bisa menandai selesai. Nah selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Panji. Baik, terima kasih Habibi. Di sini kelompok kami telah mendesain eksperimen bisnis yang telah kita buat. Jadi di sini ada 3 kolom. Yang pertama metode, itu kita menggunakan via Zoom atau daring. Kemudian untuk target responden itu sekitar 5 pelanggan. Kemudian dari inti masalah atau hipotesis yang ada di kelompok kami itu terkait purwarupa Nabil Fast Track yang mampu memangkas waktu pemesanan di bawah 3 menit tanpa bantuan operator. Boleh di next. Selanjutnya di sini adalah hasil eksperimen. Jadi kita sudah membagi antara kuanti dan kuali. Jadi dari hasil eksperimen ini ada keberhasilan operasional. Yang pertama itu adalah dari 3 metrik utama, yaitu 100% dari tingkat konversinya itu berhasil. Kemudian untuk rata-rata time to submit si aplikasinya itu sekitar 66,2 detik. Dan untuk kegagalan teknis itu 0. Boleh di next. Di sini kelompok kami juga telah menganalisis menggunakan diagram Pareto. Bisa teman-teman lihat mulai dari kekurangan visual UI sampai dengan keterbatasan opsi drop down di spesifikasi. Jadi dari hasil analisis Pareto, jadi kita itu mengukur kesenjangan harapan pengguna atau UX gaps, yang dimana dari hasilnya itu yang pertama sekitar 50% itu terkait dengan kekurangnya visual UI e-katalog yang pertama kali kita buat. Kemudian sekitar 25% itu ketidakadanya fitur riwayat pesanan. Boleh di next. Baik, ini adalah bisnis model canvas hasil revisi dari yang awal. Jadi untuk BMC ini teman-teman bisa lihat nih dari pemetaan yang telah kita buat. Jadi di sini kita melihat dari customer relationship itu bergeser dari model personal assistant yang dulunya sangat bergantung pada pemilik menjadi automate self service. Jadi sekarang itu pelanggan bisa memesan dari aplikasi yang telah kita desain, membayar hingga memantau pesanan secara mandiri, jadi tidak perlu repot-repot lagi datang ke toko. Kemudian di kedua di sini juga terlihat berubah, yaitu terkait dengan channel atau kanal. Jadi yang pertama itu kan dari WhatsApp. Jadi WhatsApp ini telah bergeser yang tadinya sebagai utama sekarang jadi sebagai kanal alternatif untuk kebutuhan di luar katalog. Jadi seperti helpdesk gitu. Jadi untuk titik utama perjalanan pelanggan ini sepenuhnya sekarang telah dialihkan ke Lovable app yang telah kita buat tadi. Boleh di next. Baik, di sini setelah kita melakukan perubahan yang ada pada Nabil Printing ini, jadi di sini telah berubah antara alur layanan dan perubahan model. Jadi untuk alur layanan digital yang baru itu, jadi yang pertama ketika kita membuka aplikasi Fast Track ini yang telah kita buat dari Lovable ini, nanti akan muncul katalog, kemudian kita bisa isi spesifikasi, akan muncul fitur drop down-nya, kemudian di situ kita juga ada fitur bayar kiris dan langsung upload. Nantinya setelah kita submit, akan ada antreannya itu tercatat dan perubahan operasional itu tetap ada. Dari segi admin,
Yang pertama itu jadi admin sekarang bisa melihat pesanan yang masuk dan bisa mengupdate pesanan-pesanan yang ada. Kemudian yang kedua, admin juga bisa menambahkan jadwal pemeliharaan mesin yang sebelumnya tidak ada. Jadi admin tahu bahwa mesin ini itu sudah berapa lama beroperasi dan masih layak atau tidak. Jadi setelah kita ini dari kondisi awal itu kita menggunakan Glad App dan sekarang proses yang tersedia masih kurang konsisten. Kemudian dari hasil dari kondisi awal, kemudian untuk kondisi baru, jadi kita atau kami mengubah prototipe dengan menggunakan platform Lovable untuk halaman prototipe baru agar meminimalisir resiko dan automate self-service yang scalable. Boleh di next. Baik, dari hasil dari model bisnis revisi tadi, ada dua. Pertama itu perubahan signifikan, bisa dilihat teman-teman tadi yang channels. Sekarang aplikasi yang kita buat, yang telah kita buat dari Lovable ini menjadi aplikasi yang utama sebagai saran kita. Yang tadinya WhatsApp itu menjadi utama, sekarang menjadi opsional atau bantuan seperti helpdesk. Kemudian pada bagian relationship itu kita sekarang menggunakan automate self-service dan real-time notification. Jadi kita tidak perlu lagi datang langsung ke toko, sudah bisa menggunakan sistem. Kemudian untuk activities sekarang manajemennya jadi berbasis digital. Kemudian dari hasil ini, model bisnis revisi yang ada, kami merekomendasikan ada tiga. Yang pertama untuk keputusan refine itu adalah tambahan dashboard, riwayat, dan thumbnail produk. Kemudian untuk pre-serversnya itu adalah arur inti pemesanan digital jadi terbukti valid. Kemudian untuk scale itu migrasi 50 bulan, maaf 50% pelanggan reguler dalam 3 bulan. Baik, Oke, selanjutnya akan sebagai dijelaskan kesimpulan oleh yang tadi. project yang kami buat, oke, kesimpulan project dari yang kita buat ini, jadi model bisnis Nabil Printing itu mengalami pergeseran fundamental dari model layanan berbasis interaksi personal atau bisa disebut personal assistant via WhatsApp yang sebelumnya, terus menuju ke model layanan digital self-service dengan fungsi otomasi self-service via Lovable. Nah, jadi perubahan terbesar yang ada itu terjadi pada blok customer relationship dan juga channels. Selain itu ada di key activities, kini mencakup manajemen pesanan digital dan juga update status. Sementara key resource itu diperbanyak dengan aset digital menggunakan platform Lovable dan juga Google Sheets untuk sistem pengecekan mesinnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan melihat dokumentasi dari proyek kami ini. Sekian, terima kasih.